pertemuan untuk tahun 1443 ini. Kemudian pembacaan kitab Nasaihul Ibad halaman 31. Di sini ada makalah yang ke-10. Makalah yang ke-10. Qala muallif rahimahullahu taala, kemudian makalah yang ke-10. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-mutawaddi'u fil makarih wal mashi ilal masjidi fil dhulam wa mut'imul ja'i'i." Tiga macam lah. Salah satu nafarin, ada tiga golongan. Ini dalam satu hadis lah. Kalau dalam hadis yang lain 7, di sini 3 lah. Nah, ada 3 golongan di sini yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasnya di saat tiada tempat naungan selain naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama ialah orang yang berwudu. Wudu ini kan rukunnya ada 6 lah. Pertama rukun wudu adalah niat. Cuman niat ini disertakan waktu kita membasuh muha lah. Cuman awal-awal meletakkan daripada banyu wudu tersebut, nah di tempat awal, di awal-awal tempat tumbuh rambut lah. Nah ulun buka nah rana. Ketika kita mencibuk banyu dengan tangan kita, lalu kita mulai membasuh, ini tempat awal tempat tumbuh rambut di sini kalau. Nah, lalu kita berwudu. Cuman tangannya jangan dilepas lah. Tangannya jangan dilepas, pusut saja. Nah. Labihi ke bawah gulu. Ya Allah, lagi sakale. Jangan dilepas tangannya. Nah, lihatkan hajinya berikit. Nah, ke bawah. Itu supaya air wudunya merata lah. Nah, bukan hanya ke wilayah moha, tapi dilebihi sedikit ke bawah dagu. Nah, itu untuk rukun yang pertama, niat, tapi disertakan ketika kita membasuh muka, sunat 3 kali. Nah, itu rukun yang pertama niat, kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala. Tapi kalau kita lah membasuh sebagian kepala, bagi bibinian yang rambutnya panjang, jadi yang dimaksud membasuh sebagian kepala itu walaupun rambut nang dilapayakan banyu aja sahaja, asal wilayahnya wilayah kepala. Tapi kalau rambut pian panjang, pian basuh misalnya di ujung rambut saja. Nah, rambutnya misalnya di sini, di bawah sini, kadestah. Kenapa? Karena itu sudah melewati daripada batas kepala. Jadi nang tak masuk di wilayah kepala sini aja. Nah, di situ nang sah. Membasuh ngarannya kita membasuh sebagian kepala, walaupun pian membasuh banyunya itu kada pakai tangan, pakai kayu aja. Nah, kayu sah aja asal di wilayah kepala. Itu untuk bagian kepala. Niat basuh muka, basuh tangan, kemudian basuh sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki kita, kiri dan kanan. Dahulu ulun dipasani oleh arwah kai. Roh kai itu sini penuntut juga lah.
ujar sidin ya nai bila membasuh betis sandal itu dipacul, sandal pacul bila membasuh basuh apa? Basuh betis. Nena betis gini sandal tuh dipacul. Kalau pindah berikit di sandal, kalau kada sampai banyu pacul sandal ya nena, pacul sandal basuh. Nah, lebih pada tumit lah kalandau sedikit. Itu untuk membasuh kedua kaki kita. Bagi nang bersandal pacul dulu sandalnya. Sayang juga sandal rakas hancur lah. Sandal nang mana sandal nang kulit biasanya kan pian bilanya karena banyu itu bau rajin lah besah taruh sandal. Sayang juga sandal di besahi pakai banyu tarus pacul satu mat lah bila pian baudu. Jadi rukun wudu Anda ada 6 lah. Itu rukun yang kelima membasuh kedua kaki, dan yang keenam adalah tertib. Nah, jadi masalah berwudu ini ujar Nabi kita ada 3 golongan tadilah. Ada 3 macam golongan yang akan dinaungi nantinya di hari kiamat lah, akan dinaungi, yang mana pada hari itu tidak ada kenaungan lah, tidak ada kenaungan selain daripada kenaungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah orang yang berwudu pada waktu yang dibenci. Tapi bilang ini waktu nang dibenci ini, oh kayak waktu nang musyakat lah, seperti waktu musim dingin yang bersengatan. Biar musim kemarau biasanya rajin lah, nah, subuh itu dingin bener, mandi kulir mandi. Jadi kalau kulir mandi baudu aja. Nah, jadi kalau musim dinginnya bersengatan, ini menjepeh banyu aja biar menggigil lah. Kita karasi wudu, nah kita karasi wudu. Nah, jadi disitulah orang yang berwudu pada waktu yang dibenci, musim yang musyakat lah, dinginnya bersengatan, kita karasi wudu lah. Nah, itu adalah termasuk salah satu di antara orang yang akan mendapat naungan kayaknya di hari kiamat. Nah, itu ada kayaknya lah dapat naungan di hari kiamat. Kemudian yang kedua, orang yang berjalan ke masjid pada waktu yang gelap. Pun masjidnya robak, tak nyaman lah. Ya di Jonang jauh, tapi wah ini biar nyaman bahkan dereen, biar pajah lampu kan dereen ada aja namanya ntar lah. Tapi wah ini pulang walaupun lampu pajah ke masjid, masjidnya nyarak wah inilah lampunya. Walaupun lampunya pajah tetap ada jinsitnya. Nah, jadi nyaman aja bila hendak ke masjid. Jadi dahulu lah ini lagi beribian ke masjid. Nah, ini pada waktu yang gelap. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang yang kelaparan. Memberi makan orang yang kelaparan. Bisa juga pian memberi makani orang yang tabarungan belum makan. Nah, tak masuk aja juga gitu. Orang tuh belum makan, takut nih dulu sudah makan kita ke warungan lah, wah imong bener orang tuh lah. Termasuk ini ujar Nabi diantara orang yang mendapat kenaungan di hari kiamat. Nah, kemudian ada sedikit penjabaran dari pengarang kitab yang dimaksud dengan hari di mana tiada naungan selain naungan Allah ialah hari tersebut, maksudnya hari kiamat. Ya tadilah hari kiamat maksudnya. Dan yang dimaksud pada waktu yang dibenci ialah pada waktu cuaca yang sangat dingin, dingin bener lah. Jadi kalau waktu nang dingin bener tatap kita lah baudu juga, itu adalah orang yang semangatnya kuat dalam beribadah, walaupun dinginnya luar biasa, tapi alhamdulillah ia masih mampu untuk mengarasi diri langsung haji baudu lah. Kadang kaina gin pas tak keluar waktu lah. Itulah 3 macam yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Tapi ada jawaban dalam salah satu hadis lah. Dulu kami pernah belajar kitab Riyadhus Shalihin 7 lah, sab'atun ya, ada 7 di sini, salah satu nafarin. Ini berarti nih versi hadisnya ada juga nang 3 macam, ada nang 7 macam.
Ada 67 macam tuh, diantaranya imamun adilun, jelas salah satunya diantaranya adalah pemimpin yang adil. Nah kemudian makalah yang ke-11 ada ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim nih ditanyakan kepada Sidin, li ayyi syai'in ittakhadhakallah, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan, qala bi thalathati asya'a, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi, wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adhaifi. 3 macam. Gerangan apakah sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau kekasihnya? Kan Nabi Ibrahim ini gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Dia menjawab, Nabi Ibrahim menjawab, ini jadi aku digelar sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Sebab 3 perkara, 3 hal atau 3 keadaan. Yaitu pertama, aku memilih urusan Allah Subhanahu wa taala ketimbang urusan yang lain, karena urusan Allah tuh akan menenangkan hati. Termasuk kayak pian menuntut ilmu ini nah. Orang yang menuntut ilmu hatinya akan menjadi tenang, dan urusan apapun yang ia hadapi insya Allah akan dimudahkan oleh Allah, karena pian sudah termasuk diantara orang yang menolong agama Allah. Jadi para penuntut ilmu itu akan Allah mudahkan perkaranya, perkara kehidupannya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, ujar Nabi Ibrahim, aku lebih memilih dan mengutamakan urusan Allah ketimbang urusan yang lain, karena urusan selain Allah itu pasti menggelisahkan hati kita. Kalau urusan Allah itu pasti menenangkan hati kita. Urusan Allah tuh biasanya kayak pian ibadah kan ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, seperti sembahyang 5 waktu wajib lah. Kemudian membaca Al-Quran, nah itu termasuk urusan Allah yang akan menenangkan hati kita. Kalau diatur yang ini, nah, jangan menyambit jurang, pulang. Jangan iya. jurang selamat sendiri. Itulah semuanya dengan hidayah dan taufik dari Allah. Nah, enggak. Tapi insya Allah lah, jangan sampai kita putus asa, walaupun ada sebagian di antara manusia yang mungkin mereka menyangka-nyangka kita gitu aja menuntut ilmu, boleh menuntut ilmu bisa sampai diurang pulang, dia tekannya. Nah, untung juga sidin hakon menuntut lah. Masalah ma'amalakan atau kada ma'amalakan, insya Allah Allah akan memberikan hidayah. Jadi orang yang menuntut ilmu, bila mau hakun menuntut ilmu, berarti dalam hatinya sudah ada hidayah petunjuk Allah. Masalah kekurangan yang terdapat dalam diri pribadinya, nah, kekurangan yang ada dalam dirinya, misalnya kan manusia tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang tuntung menuntut ilmu lah menyambut orang pulang lah, karena imbah tuntung menyambut orang menuntut ilmu pulang sidinnya. Tapi alhamdulillah apabila ia sidin masih mau menuntut ilmu, tunggal dikitan kena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengarahkan ia kepada jalur yang diridai oleh Allah. Karena bilanya seseorang hakun menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Nah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Jangan putus asa apabila ada yang menyambut kita. Pian itu menuntut ilmu, amun diterima Allah Ta'ala, terima juga kamar ibadah pian tahu juga.
Pian gitu menuntut ilmu pinandulah sudah lawan Allah Ta'ala aja. Aduh saya didengarin kayak gitulah. Yang penting kita mau menuntut ilmu, paham kada paham itu urusan belakangan. Yang penting kita semangat menuntut ilmu, jangan sampai luntur hanya karena seseorang yang ingin mempengaruhi sampian sehingga sampian pacang ampih menuntut. Janganlah, walaupun umur sudah tua, maco aja kayak ngapa aku menuntut ilmu, otak sudah tua, ini buntu sudah kayak ngapa aku amunah paham kada apa paham kada paham lah Allah kada mempermasalahkan. Yang penting kita lah ada semangat untuk menuntut ilmu sampai tabila sampai ke mati lah, menuntut ilmu tuh sampai ke mati. Nah kemudian ini diantaranya lagi yang kedua. Nah, jadi tadi yang pertama sudah disebutkan, Nabi Ibrahim alaihissalam jadi mendapat gelar Khalilullah. Nabi Ibrahim ini lebih mengutamakan urusan Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak pernah gundah. Gundah tuh bahasa kitanya apa? Udah kayak sadih kah? Gundah tuh, gundah gulana aja lah. Udah kayak sadih kalau lah gundah deh. Aku tidak pernah gundah terhadap apa-apa yang telah dijamin oleh Allah untuk aku. Nabi Ibrahim ya. Masalah jaminan Allah tuh diantaranya adalah rajaki. Kadang-kadang kita masalah rajaki ini nang maulah kita mau lah. Mau juga kah jasidin kayak aku nih sugih. Berusaha sudah tumbal-tumbalik lah, pulas pilung kerja keras benting tulang, ada karambut kepala lagi, ya tuh ada sugih-sugih juga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki masing-masing. Maqusimalaka, sesuatu yang sudah dibagi bagi engkau, yasilu ilaika, pasti sampai, pasti sampai. Wa malafala, dan sesuatu yang tidak menjadi bahagian engkau pasti ketemu sampai. Biar behimat pian buncalang bunciling lah, kasih bangau berusaha mendasar cirinya dapat rezeki saya itu ya saya itulah. Tapi yang terpenting bagi kita, mudahan rezeki kita itu berkah. Berapakah rezeki kita lah, mudahan rezekinya itu berberkat, itu nang dicari. Apabila rizki kita diberkahi oleh Allah, berarti rizki itu akan membantu kita nantinya, membantu kita untuk ibadah. Rezeki itu bila berberkat, pasti rezeki itu akan membantu ibadah kita. Tapi kalau rizki itu kada berberkat, kada ada berkahnya, maka gawian kita lah bisa mengarah kepada sesuatu yang haram. Kada berberkat. Kayak apa nang kada berberkat? Becari lawan usaha nang haram. Apabila usaha itu sudah usaha nang haram, maka hasilnya pun taumpat juga haram. Kita makan dari harta nang haram misalnya. Nah, maka harta yang haram itu masuk ke dalam perut, batang tubuh seseorang tersebut akan memperbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Artinya pacang maksiat terus bila memakan daripada usaha nang haram. Mudahanlah kita ini rezeki kita bertahan nang halal dan berkah bertahan. Jadi salah satu bukti diantara berkahnya harta sampian kawa menuntut ilmu. Nah, itu salah satu diantara tanda bahwa rezeki kita itu ada berkahnya. Pian ringan hati duduk di dalam majlis. Tanpa adanya keberkahan daripada rezeki, kada mungkin pian duduk dalam majlis ini. Nah, jadi majlis taklim itu dihadiri oleh orang-orang yang sudah memakan dan menggunakan daripada harta nang halal dan berkah. Apa arti berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, jadi harta yang kita miliki, makanan yang kita makan, apabila itu sesuatu daripada nang halal, berkah, itu pasti sangat membantu kepada kita untuk mendorong hati kita mengerjakan kebaikan. Jadi orang-orang nang kawa menggawi kebaikan itu diantaranya adalah orang-orang yang mendapatkan rezeki nang halal, makanan nang halal, berberkat inya. Nah, lalu menggawi kebaikan itu kada salang dipaksa, katuju benar malah rindu lah
asal lawas saminggu ya beda saminggu satu umat aja kalau asal lawas saminggu aja hendak mahadang hendak menuntut pulang hendak menuntut pulang menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang hatinya dirindukan kepada majelis taklim berarti itu adalah orang-orang pilihan Allah. Ada alamat min ahli sa'adah, alamat orang yang hidupnya akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Nah jadi panjang beruntung lah. Nah, ada alamat orang yang beruntung ini ialah orang yang ada alamat orang beruntung ini orang yang hatinya itu selalu rindu lah dengan kebaikan. Kegenangan benar lawan majelis taklim, kegenangan benar lawan Al-Quran dan lain sebagainya diantara ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunat. Kemudian yang ketiga diantaranya lagi ujar Nabi Ibrahim alaihissalam, aku jadi digelar sebagai Khalilullah. Aku tidak makan malam maupun makan siang melainkan bersama tamu atau teman. Kedah akun seorangan sih dia makan hingganya bercari kawan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sering berjalan sejauh berapa itu? 1 atau 2 mil, sekitar 1666 meter. Lebih sapal gini biar, nah lebih sapal. Berjalan sidin. Nah, apa yang dicari? Untuk mencari orang yang akan makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kada pernah seorangan makan, pasti hendak bakawan sidin. Karena kita bila bakawan makan maka berkahnya tak banyak. Apalagi makan bersama jemaah lah makinnya. Nah itulah di antara 3 macam yang membuat Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nah, jadi yang pertama Nabi Ibrahim lebih mengutamakan urusan Allah ketimbang urusan selain Allah. Yang kedua, aku tidak pernah sedih ujar Nabi Ibrahim lah. Kada pernah gundah terhadap apa yang dijamin oleh Allah untukku. Jadi masalah rajaki kada nusidin lah. Nabi Ibrahim alaihissalam masalah rajaki kada sadih sidin. Kada terlalu fokus dan kada terlalu memikirkan benar masalah becari. Kalau kita berhemat kalau lah. Hari ini aku ngapa usaha, esok ngapa pulang.